Zina adalah hutang. Apakah kalian pernah mendengar zina adalah hutang? Kalau belum pernah dengar, nonton video ini sampai selesai biar kalian tahu bahwa zina itu berbahaya. Zina bukan cuma bisa mendapatkan azab, bukan cuma membuat aib keluarga, tetapi zina juga menjadi hutang yang berbahaya kelak nanti di hidup kita. Kok bisa? Sesungguhnya zina adalah hutang yang sangat mungkin akan menyeret keluarga dan keturunan yang pernah berzina. Apa maksudnya zina adalah hutang? Mari kita simak hadis Rasulullah SAW berikut ini. Abu Umamah menceritakan, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Para sahabat pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya, "Diam kamu, diam." Rasulullah SAW berkata, "Mendekatlah kemari." Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk di hadapan beliau. Nabi Muhammad SAW lalu bertanya, "Relakah kamu jika ibumu dizinai oleh orang lain?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," jawab pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela jika ibu mereka dizinai," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Relakah engkau jika anak perempuanmu dizinai orang lain?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," jawab pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela jika anak perempuan mereka dizinai," kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Relakah kamu jika saudari kandungmu dizinai?" tanya Rasulullah. "Tidak, demi Allah wahai Rasul," jawab pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudari perempuannya dizinai." "Relakah engkau jika bibimu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," jawab pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai oleh orang lain," kata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali, "Relakah engkau jika bibi dari ibumu dizinai?" "Tidak, demi Allah wahai Rasul," jawab pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai," kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sambil berkata, "Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda tersebut tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Hadis riwayat Ahmad. Dari penjelasan Rasulullah SAW dalam hadis di atas, bisa kita mengetahui bahwa ketika seorang pria berzina dengan seorang wanita, sama saja pria tersebut tengah menzinai seorang anak perempuan orang lain, seorang adik perempuan orang lain, atau seorang calon istri orang lain, atau bahkan juga seorang calon ibu orang lain. Sadarilah bahwa anak perempuan itu memiliki ayah, yang tentu saja tidak rela jika anaknya dizinai. Perempuan itu tentu saja memiliki keluarga yang takkan berkenan jika dirinya dinodai. Bayangkan apa rasanya jika kelak engkau memiliki seorang anak perempuan yang sangat engkau sayangi, dan anakmu itu malah dizinai oleh pemuda yang hanya bermain-main saja dengan anak perempuanmu. Bagaimana rasanya? Atau bayangkan jika engkau menikahi seorang yang engkau anggap baik, namun ternyata dia pun seorang pezina seperti dirimu. Maka berhentilah berzina, karena kita tahu bahwa zina itu adalah hutang yang bisa saja mengharuskan keluargamu atau keturunanmu yang membayarnya. Na'udzubillah min zalik. Dalam satu kisah, seseorang datang dan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Mengapa hukuman bagi para pezina sedemikian beratnya?" Maka seketika wajah Imam Syafi'i pun memerah. Lalu beliau berkata, "Karena zina adalah dosa yang sangat besar risikonya. Akibatnya zina akan mengenai keluarganya, tetangganya, keturunannya, hingga tikus di rumahnya, dan bahkan semut di liang sekitar rumahnya." Imam Syafi'i juga melanjutkan perkataannya, "Sebab ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya zina itu adalah hutang, dan sungguh hutang tetaplah hutang. Salah seorang dalam nasab atau keturunan pelaku zina pasti harus membayarnya." Nah, jadi jangan pernah anggap sepele zina ya guys. Sebab pasti keturunan kita akan berzina juga, entah itu anak kita, cucu kita, cicit dan seterusnya. Sebab kita sudah berani menzinahi anak perempuan orang lain, maka Allah juga akan membuat anak perempuan kita dizinahi oleh orang lain. Na'udzubillah min zalik. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi penting ini guys. Dan jangan lupa juga sukai Mozaik Karim, lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.